Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari film Kingdom of the Planet of the Apes 2024 ini. Ini alur ceritanya lengkap banget dan keren banget. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya teman-teman. Oke, ini dia alur cerita lengkap dari Kingdom of the Planet of the Apes. Warning dan disclaimer dulu di awal, mohon maaf jika scene-nya tidak sesuai ya dengan alur ceritanya karena ini terkait dengan copyright dan hak cipta. Oke teman-teman semuanya, ini dia, here we go. Opening sinopsis dibuka dengan ribuan tahun manusia itu memimpin planet, namun keserakahannya menuntun umat manusia ke kehancuran. Manusia pun membuat sebuah virus yang bisa meningkatkan intelijen spesies kera apapun itu. Namun, virus itu membuat para manusia mendapatkan efek kebalikannya. Mengambil kemampuan berpikir dan cara berbicara manusia, membuat mereka berevolusi ke belakang. Seorang kera yang berani mengorbankan apapun untuk bangsanya, dan sebagai pemimpin pertama para bangsa kera ini bernama Caesar. Scene awal itu dibuka di mana para kera atau bangsa ape itu sedang mengkremasi atau membakar mayatnya Caesar. Bagi kalian nggak tahu, Caesar ini adalah tokoh utama ape atau kera di 3 film sebelumnya, Rise Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, dan War of the Planet of the Apes. Karena film ini adalah film keempat melanjutkan ending film ketiga War of the Planet of the Apes, di mana Caesar akhirnya mati dengan damai. Scene pun di-cut dengan menampilkan bahwa film berikutnya ini berset waktu 300 tahun ke depan hingga beberapa generasi-generasi selanjutnya. Cerita ini dimulai dengan tokoh kera baru, remaja bernama Noah dan 2 sahabatnya Anaya dan Sona. Mereka berasal dari kelompok kera yang berbeda dengan Caesar. Mereka bertiga sedang bermain-main di hutan untuk mencari sarang burung dan mengambil telurnya. Ternyata hanya tersisa 3 telur saja di sangkar burung dan gak boleh semuanya diambil. Telur digunakan untuk upacara bounding atau ikatan esok harinya. Noah pun akhirnya mencari sarang lain dan telur lain. Dengan kemampuan memanjatnya yang hebat dan skill lompatannya yang mumpuni, Noah pun berhasil mendapatkan telurnya. Namun ia sempat diserang oleh elang dan hampir terjatuh, namun ia selamat. Mereka bertiga pun kembali ke kudanya untuk pulang. Namun ternyata mereka bertemu makhluk yang ada di semak-semak. Mereka pun penasaran dan mengejar makhluk itu. Ternyata itu adalah Eko atau sebutan lainnya manusia. Mereka membawa kain yang tertinggal berlumuran darah dari Eko itu dan segera kembali ke rumah. Rumah mereka merupakan desa kera yang sederhana, kawanan kera yang berbeda dan berdiri sendiri, dengan bangunan yang terbuat dari ranting pohon dan merupakan suku burung elang. Mereka bisa mengendalikan burung elang gitu ya, elang emas dengan nyanyian, dan mereka merawat elang-elang tersebut juga. Noah bertemu ibunya yang bangga kepada Noah. Noah pun segera diarahkan menemui ayahnya Master of Bird yang merupakan tetua desa dan perkumpulan kera ini. Noah naik ke menara tertinggi dan bertemu dengan ayahnya yang juga merasa bangga kepada kemampuan Noah. Noah pun memberikan kain yang ada darahnya Eko atau manusia itu kepada ayahnya sebagai bukti bahwa ia menemukan di sekitaran sini ada manusia. Membuat ayah Noah langsung bertemu dengan tetua lain, mengadakan rapat untuk mengusir Eko yang berada di sekitar perkumpulan kawanan kera mereka dengan men-tracking melacak dari bau darah Eko di kain itu. Kera lain pun diutus bernama Oda untuk misi itu. Noah, Sona, dan Anaya pun bersantai makan di sore hari hingga menunggu ritual bounding yang akan terjadi esok harinya. Karena mereka bertiga sudah mendapatkan telur masing-masing. Malamnya, Noah ini dikejutkan dengan kedatangan Eko atau manusia yang menerobos ke rumahnya dan mencuri makanan. Tanpa sengaja, malah Noah memecahkan telurnya. Ia pun panik dan bingung bagaimana agar mendapatkan telur baru padahal tinggal besok ritualnya. 2 temannya Anaya dan Sona itu tidak bisa membantu. Akhirnya Noah pergi malam itu juga dengan kudanya untuk mencari telur yang baru karena ia tidak mau mengecewakan orang tuanya. Namun tanpa disadari dalam perjalanan, Noah melihat banyak mayat kera dan kuda-kuda berserakan serta utusan dari desanya itu yang tadi bernama Oda mati dibunuh dan malah menyuruh Noah untuk segera lari. Ternyata itu adalah ulah kelompok kera yang lain yang mencari manusia seorang wanita. Melewati kain berlumuran darah yang ditemukan Noah sebelumnya juga. Serta kerajaan ini dipimpin seorang gorila. Mereka merupakan simpatisan Caesar dan berdalih atas nama Caesar melakukan kejahatan. Noah langsung bersembunyi di semak-semak dari kera-kera jahat ini. Namun bodohnya, Noah lupa bahwa ia mengendarai kuda. Terkejut melihat kuda itu dan langsung mengikuti kuda itu kemana arahnya. Dan arahnya itu kembali ke desa. Noah pun panik dan merasa bersalah sekali, takut desanya akan dihancurkan. Ia lari secepat kilat untuk menghentikan kudanya itu, namun nahas ia gagal.
gagal. Desanya sudah hancur dan dibakar oleh kawanan kerajaan ini yang menggunakan tombak listrik teknologi manusia. Semua kawanan kera suku Noah ini diikat dan ditawan. Ibu Noah, Anaya, Sona, semua sudah ditawan dan diikat. Bangunan mereka juga dibakar habis atas nama Caesar dan Proximus, pimpinan mereka. Noah pun datang mencari orang-orang yang ia cintai, namun mereka semua sudah ditawan. Noah disuruh oleh ibunya untuk menyelamatkan ayahnya yang ada di atas menara yang terbakar. Bersama ayahnya, Noah pun melepaskan elang-elang emas mereka agar tidak mati terbakar. Gorila jahat itu pun mengikuti Noah dan menyerang ayah Noah. Terjadi pertarungan yang sengit antar mereka di atas menara, namun ayah Noah gagal dan mati dibunuh. Noah hanya bisa bersedih sambil melihat ayahnya dibunuh di depan matanya. Noah pun dilempar dari atas menara dan terjatuh ke tanah. Esok paginya disangka sudah mati, ternyata tidak. Noah masih hidup dan terbangun. Ia melihat rumah, desanya hancur sudah menjadi abu. Mayat ayahnya pun hanya tergeletak di tanah dikerumuni para elang. Ia pun menguburkan ayahnya di bawah bebatuan dan pergi bersama elang emas yang setia dengan ayahnya. Dan ia berjanji akan membalaskan dendam ayahnya dan kawanannya. Noah pun memulai pengembaraan bersama kudanya. Ia melacak melalui jejak-jejak kaki para kera untuk mencari kawanannya yang ditawan, sembari berlatih nyanyian-nyanyian pengendalian elang emas itu yang belum ia kuasai. Noah pun menemukan selimut biru ibunya. Ia pun terus melakukan perjalanan sampai ke perkotaan. Noah pun malah terperosok ke sebuah jebakan lubang. Ternyata di sana ada orang utan pintar bernama Raka yang benci dengan kelompok keranya Proximus. Raka dan Noah pun akhirnya malah berteman. Raka merupakan pengikut sejati Caesar dan memiliki medali khusus The Order of Caesar. Raka memperkenalkan kalimat, buku, simbol kepada Noah. Raka adalah orang utan yang pintar. Ia berkata bahwa bangsa kera dahulu di zamannya Caesar itu pintar dan bisa membaca. Namun era Proximus mereka menggunakan nama Caesar untuk melakukan tindakan kejahatan. Malah para bangsa kera tidak bisa lagi membaca ya. Jadi kayak menurun gitulah intelijennya. Noah pun terkejut mendengar Caesar dan sejarah sesungguhnya yang diceritakan oleh Raka, di mana harusnya kera tidak membunuh kera harus bersatu. Dan Raka berkata sekarang manusia sangat jarang terlihat. Mereka bagikan makhluk manusia purba yang sangat langka untuk ditemui. Raka pun membenarkan kalimat Noah agar Noah tidak memanggil mereka dengan sebutan eko lagi, tapi dengan sebutan human atau manusia. Raka akhirnya mengikuti Noah dalam perjalanannya karena ia yakin pengetahuannya dan ilmunya bisa membantu. Hari pun mulai gelap dan turun hujan. Mereka beristirahat dan ternyata manusia seorang wanita tadi itu terus mengikuti mereka dan meminta makanan. Raka memberikan buah apel kepada manusia wanita itu yang terlihat kumuh dan penuh luka. Raka pun berkata bahwa manusia wanita ini lebih pintar dari kebanyakan manusia lainnya. Raka juga berkata bahwa di zaman Caesar manusia itu dipanggil Nova. Caesar adalah tetua dari semua kera. Caesar adalah yang pertama menjadi kera yang sangat pintar, memimpin para bangsa kera, dan peninggalannya atau legasinya akan terus hidup. Manusia wanita itu akhirnya ikut bersama mereka untuk beristirahat. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan Raka, Noah, dan wanita itu. Dalam perjalanan mereka bertemu kawanan zebra di tepi sungai dan kawanan manusia purba. Raka menemani manusia wanita itu untuk bertemu para manusia yang lain. Raka dan Noah pun berpisah dengan Raka yang memberikan medali The Order of Caesar-nya kepada Noah. Noah pun pergi dengan kudanya. Langsung Raka mengajak wanita itu untuk ke tepi sungai bertemu para manusia purba lainnya dan zebra. Namun secara tiba-tiba kawanan kera jahat gorila Proximus menyerang para manusia dan Raka. Mereka pun terpisah. Terjadi kekacauan akibat serangan kera jahat ini. Noah yang melihat serangan itu segera menyelamatkan wanita itu, segera menyelamatkan gadis itu dan juga Raka ya, karena ia nggak tega guys. Raka pun berusaha menyelamatkan sang wanita dan menyerang kera jahat. Wanita itu pergi bersembunyi di ladang-ladang ilalang, membuatnya bisa bersembunyi dan tak ketahuan. Hampir tertangkap, untung saja Noah datang dengan kudanya menyelamatkan wanita itu. Ternyata wanita itu bisa berbicara dan berteriak Noah. Raka pun juga berhasil selamat dengan kudanya. Mereka bertiga pun berhasil kabur melanjutkan perjalanannya. Noah berkata kepada Raka bahwa wanita itu bisa berbicara. Raka pun gak percaya ya, karena manusia itu
langka banget dan gak ada yang bisa berbicara. Awalnya sih ia gak percaya, namun setelah wanita itu memperkenalkan bahwa namanya adalah May dan ia merupakan manusia yang bisa berbicara, Raka pun langsung terkejut dan gak percayaan gitu. Karena ratusan tahun manusia itu berevolusi ke belakang, kehilangan kemampuan berbicara dan berpikir menjadi bodoh. Namun May ini adalah manusia yang pintar dan normal bisa berbicara. May ternyata adalah manusia unik yang kebal dengan virus yang menginfeksi manusia, membuat manusia bodoh beberapa ratus tahun yang lalu di film-film sebelumnya. May berkata dia berasal dari sebuah camp manusia penelitian di mana ibunya itu mati dibunuh kawanan kera Proximus yang jahat karena mereka sedang meneliti mengenai peradaban baru manusia dan kera di era selanjutnya. Tanpa ilmu apapun, Noah bisa memperbaiki tombak listrik yang hancur yang sempat ia curi dari kawanan kera yang jahat. Ini menampilkan bahwa Noah memiliki kejeniusan alami dan kepintaran yang memang berdarah daging. Esoknya mereka hendak menyeberangi sungai yang sangat deras, melewati sebuah jembatan. Ternyata mereka masuk perangkap kera jahat gorila itu dan kawanannya. Mereka segera diserang dengan tiba-tiba, membuat Noah dan May pun tertangkap. Sedangkan Raka itu harus terjatuh ke sungai dan malah mati tenggelam ya, demi menyelamatkan May. May dan Noah pun berhasil ditangkap dan dibawa ke markas Proximus di sebuah bangkai kapal berkarat di laut, tepatnya di tepi pantai. Banyak sekali kawanan kera di sini yang menjadi pengikut Proximus. Noah disatukan dengan kawanan kera lainnya dan akhirnya ia bertemu dengan ibunya, Anaya dan Sona. Sedangkan si May dipertemukan dengan manusia pintar lainnya di ruangan lain, seorang bapak-bapak bernama Trivatan. Di ruangan Trivatan ini banyak barang-barang manusia seperti buku, tanaman, barang elektronik, barang-barang laboratorium, dan lain-lain. Trivatan adalah manusia yang membantu Proximus atau kera, membuatnya selamat. Trivatan ini banyak banget membagikan ilmu pengetahuan, membuat si May ini tidak menyukai Trivatan. Proximus pun menampakkan dirinya akhirnya, menjual nama Caesar dan menjadikan dirinya sendiri pemimpin jahat yang diktator. Di depan kawanan kera, Proximus hendak membuka pintu besi bunker yang di dalamnya banyak terdapat senjata teknologi, namun gagal karena pintu besi itu sangat kuat ya, gak bisa ditarik oleh kawanan kera maupun bom kecil-kecil gitu guys. May berkata kepada Trivatan bahwa di dalam bunker itu adalah tempat persembunyian para pemerintah dahulu, berisi senjata, teknologi, ilmu, dan lain-lain. Ia tidak suka membantu para kera, namun Trivatan tidak setuju karena bangsa kera itu harus dibantu. Manusia sekarang sudah punah, jadi sudah kehilangan harapan Trivatan ini. Proximus mengundang Noah, May, dan Trivatan makan bersama. Proximus berkata bahwa ia akan mendapatkan semua yang ada dalam bunker itu kepada May. Proximus juga memperingatkan Noah bahwa manusia itu tidak bisa dipercaya. Jadi si Proximus ini berusaha mempengaruhi pikiran. Noah pun pada malamnya berpikir bahwa ia tidak mau berada di bawah kendali Proximus lagi. Ia pun menemui May secara sembunyi-sembunyi dan bertanya apa yang sesungguhnya terjadi serta harus berkata jujur agar Noah itu bisa membantu si May. May pun menjelaskan sejarah singkat bagaimana manusia dan bangsa kera saling berperang dan manusia kehilangan kemampuan berbicara dan berpikir. May yakin ada semacam teknologi di dalam bunker yang bisa menyembuhkan umat manusia. Noah pun setuju membantu May, dengan May yang juga membantunya untuk menyelamatkan kawanannya. Karena Noah juga ingin mengikuti nilai-nilai yang ada dalam ajarannya Caesar, yaitu saling membantu gitu. Bersama Anaya, Sona, Noah, dan May, mereka memasuki bunker di sisi tebing yang lain. Tapi sebelumnya mereka memasang jebakan bom di setiap bendungan pasir penahan air laut yang bisa menghancurkan bunker nantinya mereka akan gunakan. Trivatan memergoki mereka berempat, namun May langsung membunuh Trivatan dengan mencekiknya. Singkat cerita, mereka berempat berhasil memasuki bunker yang berisi fasilitas militer teknologi Amerika Serikat yang sangat canggih. Banyak senjata, tank, buku, dan lain-lain. Namun May hanya mengambil satu yang terpenting, yaitu semacam baterai kotak merah enskripsi untuk mengaktifkan satelit planet bumi agar online kembali dan setiap manusia di planet bumi bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya lagi. Setelah selesai, segera mereka berempat keluar melalui gerbang utama bunker besi. Namun segera Proximus sudah menghadang mereka bersama dengan pasukannya. Terjadi pertarungan dengan Proximus, Noah, dan kera lainnya. May pun segera mengaktifkan bom, ledakan besar pun terjadi, bendungan hancur membuat mereka semua diterjang air laut. May pun langsung kabur. Air laut pun memasuki bunker dan menghancurkan semua teknologi, dan tempat kawanan kera Proximus juga dibanjiri air laut. Noah dan kawanannya selamat karena berhasil naik ke atas tebing
tebing. Noah pun akhirnya bertarung di air dengan kera jahat gorila yang membunuh ayahnya di awal film. Noah pun berhasil membunuh gorila dan membalaskan dendamnya. Semua kawanan Noah, suku burungnya itu berhasil selamat dengan naik ke atas tebing dan keluar dari sisi sebelahnya. Proximus pun ternyata mengikuti dan selamat. Ia menyerang Noah dan hampir membunuh Noah juga. Noah pun langsung bangkit dan menggunakan kekuatan nyanyian siulan kera suku burung ini untuk bisa mengendalikan dan memerintah kawanan elang untuk mematuk mencakar badan Proximus hingga ia kesakitan dan terjatuh dari tebing langsung mati. Noah dan kawanannya pun kembali ke dalam hutan dan membangun rumahnya, desanya untuk bisa hidup kembali. Mei pun datang mengucapkan selamat tinggal. Mereka yakin bahwa di masa depan mungkin kera dan manusia bisa hidup berdampingan. Noah berkata ia dan bangsanya akan membangun peradaban mereka sendiri dan kehidupan mereka sendiri. Mei pun menerima keputusan Noah dan pergi meninggalkan kawanan Noah. Mei pun pergi ke tempat titik markas bunker manusia-manusia pintar untuk menyerahkan baterai teknologi pengaktif satelit tersebut dengan bangsa manusia yang masih berjuang untuk pemulihan umat manusia di planet bumi ya. Jadi ada sekelompok kecil ilmuwan gitu. Segera setelah dikasih, manusia dengan teknologi seadanya itu akhirnya sukses. Satelit pun kembali online, manusia pun bisa berkomunikasi lagi dengan manusia lainnya di belahan planet bumi. Sedangkan Noah itu mengajak wanita yang ia sukai, Sona, untuk melihat bintang-bintang melalui teleskop yang sangat besar. Dan akhirnya film ini pun berakhir. Yap, film ini akan berlanjut ke sequelnya yang kelima, di mana nanti bangsa manusia dan bangsa kera itu sudah maju dan memiliki peradaban teknologi masing-masing sama seperti di film sequel sebelumnya ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya sedikit alur cerita dari aku. Singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye-bye. See you next time.